yang mana tertulis Giselle. Hah, itu benar-benar live loh. Kalian bahkan bisa mendengar napas mereka menyentuh mikrofonnya. Halo semuanya teman-teman, I'm Sulkim. Selamat datang ya di channel YouTube aku. Nah teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan tolong dong dibales. Aku nanya kabar tapi nggak pernah dibales-bales nih. Waduh, parah nih. Ayo langsung saja komen di kolom komentar gimana keadaan kalian saat ini menggunakan bahasa daerah masing-masing, oke? Nah teman-teman, seperti biasa ya, untuk hari ini kita bakalan gibah santuy. Dan kita akan ngebahas tentang apa sih yang lagi hangat banget diperbincangkan di industri musik K-pop. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, aku mohon sama kalian jangan lupa untuk support channel ini karena emang lagi tenggelam banget teman-teman. Jadi aku benar-benar butuh support dari kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, bunyi loncengnya juga, serta like, comment, and share. Dan ingat, semuanya itu gratis teman-teman. Jangan pelit-pelit ya, oke? Karena orang pelit kuburannya sempit. Nah teman-teman, langsung aja kita mulai membahas berita selengkapnya. Well teman-teman, untuk topik pertama ada dari aespa. Jadi baru-baru ini penggemar dari aespa atau MAI itu geram dengan MLB Korea, dikarenakan mereka ini dianggap memperlakukan Giselle dengan buruk. Waduh. MLB Korea merupakan salah satu brand pakaian dan aksesoris asal Korea Selatan yang diketahui telah memilih aespa untuk menjadi brand ambassador mereka semenjak awal tahun 2022 ini. Namun teman-teman, baru-baru ini para penggemar berang dengan perlakuan dari brand tersebut kepada salah satu member dari aespa, yakni Giselle. Diketahui bahwa saat ini Karina, Winter, Giselle, dan juga Ningning aespa sedang mempromosikan produk spesial musim panas dari MLB Korea. Melalui situs resminya, mereka juga menunjukkan styling guide aespa. Namun anehnya, hanya Giselle yang tak terlihat dalam kategori tersebut. Tak hanya itu saja nih teman-teman, pada halaman promotion or event untuk Hot Summer with aespa, nama Giselle telah salah dicantumkan nih oleh MLB Korea, yang mana tertulis Giselle. Namanya Giselle ya, Giselle, bukan Giaselle. Itu tidak benar. Dan teman-teman, hal inilah yang membuat para MAI atau para penggemar aespa menjadi berang dan juga menaikkan hashtag #3GisellePearly dan juga ada hashtag Giselle Disabeder melalui sosial media Twitter. Di sini penggemar sih nggak muluk-muluk ya permintaannya. Mereka itu hanya pengen MLB Korea ini memperlakukan Giselle dengan adil dan juga tentunya dengan baik teman-teman. Karena kita sebagai penggemar dari aespa, terutama penggemar dari Giselle, ini bukan pertama kali yang terjadi sama Giselle, ini terus terjadi berulang kali. Ya ampun, di tahun ini aja udah beberapa kejadian teman-teman. Masa ditambah lagi dengan ini? Belum lagi di tahun lalu. Aduh, sampai kapan sih Giselle harus menerima ketidakadilan ini? Bukan gimana-gimana ya teman-teman, bukan mengomporin atau gimana. Tapi ini emang beneran gitu. Kemarin sempat kita bahas juga. Itu kalau nggak salah ada di mana tuh ya, di produk juga. Kalau nggak salah itu produk kosmetik gitu. Pernah kita bahas juga. Itu cuma Giselle doang yang nggak diupload. Padahal loh teman-teman, member aespa kan cuma 4 doang ya. Nggak 10, nggak 20, nggak 30, nggak 40. Jadi kalau ketinggalan satu member, kayak gimana gitu kesannya. Padahal ini 4 member loh. Kalau banyak member mungkin dapat kita maklum gitu ya kan. Tapi kalau 4 member, terus ada member yang kelupaan satu, kayak kurang dapat diterima gitu alasannya. Ya nggak sih? Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Next, kita ke second topik. Ini ada berita yang baik banget. Kalian tahu gak sih bahwa Treasure itu akan comeback teman-teman. Dan mereka juga akan melakukan konser. Wadaw, debak. Nah teman-teman, baru-baru ini Treasure telah mengumumkan jadwal comeback dan juga konser mereka yang telah ditunggu-tunggu penggemar. Jadi, tepat pada tengah malam 1 September, Treasure mengunggah sebuah poster yang berisikan jadwal comeback dan juga konser mereka di Seoul. Berdasarkan tanggal yang tercantum pada poster itu, Treasure akan merilis mini album kedua mereka yang berjudul The Second Step Chapter 2 pada tanggal 4 Oktober 2022 mendatang. Dan setelah merilis mini album itu, Treasure akan menggelar konser 2022 Treasure Concert in Seoul selama 2 hari pada tanggal 12 dan juga tanggal 13 November mendatang. Dan usai menggelar konser di Seoul, tidak menutup kemungkinan jika Treasure nantinya akan melanjutkan tur konser mereka di berbagai negara. Dan teman-teman udah siap gak sih untuk menyambut comeback dari Treasure? Kalau aku sih udah sangat-sangat bersemangat. Karena jujur bukan berarti gak ada yang bagus ya. Untuk di tahun 2022 ini memang banyak juga nih dari boy group yang sudah melakukan comeback gitu ya kan. Khususnya adalah generasi keempat. Tapi untuk generasi keempat, lagu-lagu yang mereka rilis, aku ada beberapa doang gitu yang nyantol gitu. Yang lainnya juga banyak aku suka gitu loh. Tapi
belum ada yang terlalu gitu. Kebanyakan di list favorit playlist aku itu kebanyakan diisi oleh girl group. Jadi aku pengen juga nih ada lagu dari boy group yang masuk juga, karena untuk boy group list favoritnya itu masih sedikit nih di playlist aku untuk di 2022. Jadi aku juga menantikan banget kehadiran dari Treasure, lagu-lagu mereka seperti yang terakhir kali dengan Jigjin atau nggak Darari dan sebagainya. Itu bagus banget kayak teman-teman ya. Di lagu-lagu itu, di album itu lagunya pada keren-keren semua. Jadi aku menantikan banget nih comeback dari mereka. Kok bicara gue lama-lama mirip ya sama kayak yang bilang apaan tuh? Karena gue kebanyakan nonton dia, cara bicaranya juga kayak bener-bener langsung kuresep teman-teman. Ya Allah, kembalikan Yusril yang dulu cara bicaranya tolong. Dan kita akan masuk ke berita yang ketiga. Ini adalah tentang netizen Korea yang meradang usai Blackpink itu disebutkan kayak lip sync gitu oleh majalah Variety. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita bahas kemarin, Blackpink kan sudah tampil ya di MTV VMA 2022 dan mereka membawakan lagu yang This That Pink Venom, This That Pink Venom. Dan setelah itu ada majalah dari US atau Amerika Serikat. Nama majalahnya adalah Variety. Jadi Variety ini sudah menuliskan artikel tentang PMA 2022 menyebutkan apa sih momen terbaik dan apa sih momen yang nggak baik atau yang terburuk. Dan untuk momen terburuknya mereka di sini memilih lip sync Sneakers. Dan dari beberapa artis yang mereka sebutkan kayak melakukan lip sync seperti itu, ada nama Blackpink di sini. Jadi mereka di sana tidak menyebutkan bahwa oh Blackpink lip sync secara keseluruhan. Tapi di sini yang membuat mereka agak tidak terkesan dan juga mungkin menganggap mereka lip sync adalah dikarenakan ada beberapa bagian yang dibawakan oleh Blackpink itu kayak dilewatkan gitu teman-teman. Makanya mereka itu bilang Blackpink itu melakukan yang namanya lip sync. Apalagi Blackpink di sini kan menggunakan AR, audio record seperti itu. Dan kalau mereka membawakan lagu tersebut dengan AR sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Karena memang untuk idol K-pop kebanyakan juga pakai AR atau nggak pakai MR seperti itu kan. Dan untuk Blackpink memang kok mereka itu menggunakan AR. Tapi mereka itu jarang banget yang namanya lip sync. Mereka itu pasti nyanyinya secara live dan itu terdengar dengan jelas. Bahkan saat mereka menyanyikan live, suara mereka akan dibuat sekeras mungkin, lebih keras dari suara rekamannya, agar lebih terdengar jelas gitu loh teman-teman. Dan setelah artikel yang sudah dibuat majalah Variety itu sudah tersebar luas secara online, di sini ada dari netizen Korea yang meradang guys, dengan apa yang dikatakan oleh majalah tersebut. Dan di sini banyak dari netizen Korea yang membela Blackpink usai dituduh melakukan lip sync. Dan langsung saja kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Oke, untuk komentar pertama dia bilang kayak gini teman-teman. Aku tertawa sih baca artikelnya. Heran sih, mungkin yang nulis artikel itu nonton sambil menurunkan volume suaranya hingga 0 kali ya. Hah, itu benar-benar live loh. Kalian bahkan bisa mendengar napas mereka menyentuh mikrofonnya. Benar, itu live loh. Apalagi pas Lisa kena rambutnya sama mic-nya kan burst. Itu kedengaran jelas banget loh. Jennie bahkan di-hate karena mengacaukan liriknya saat tampil yang membuktikan mereka live loh. Dan sekarang mereka dibenci lagi karena dianggap lip sync. Ya ampun, jadi Blackpink ya. Malum lah ya teman-temannya, artis besar, grup gede, yang gak suka sama mereka pasti banyak. Ingat, tidak selamanya jalan itu terus lurus. Ada juga kerikil-kerikil yang akan kita temui. Dan anggap saja kritikan dan juga tuduhan-tuduhan seperti ini adalah kerikil-kerikil tadi. Next. Mereka tampil live loh, bukankah seharusnya Variety meminta maaf ya? Mereka bahkan menyebut Blackpink sebagai pengacau berulang. Bener sih, bukankah Variety outlet yang cukup terkenal ya? Pada titik ini, aku nggak tahu sih siapa yang harus dipercaya. Tidak, tetapi siapapun dapat mengetahui sih bahwa itu adalah secara langsung dan mereka juga live. Bener, siapapun itu tahu guys bahwa itu adalah live gitu. Tanpa kita dipertunjukkan tentang mystery mob atau sebagainya, mereka udah kelihatan jelas mereka itu nyanyinya langsung. Itu live loh, coba deh bersihkan dulu ya kupingnya ya sebelum mendengarkan mereka tampil. Oke, komentarnya sangat mewakili perasaan-perasaan kalian semua guys. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, untuk berita terakhir ini mungkin beritanya agak kurang menyenangkan untuk kalian dengarkan, dikarenakan Songhoon ENHYPEN itu dikatakan mundur dari jabatannya sebagai MC di Music Bank. Pada tanggal 1 September 2022, dikabarkan bahwa Songhoon ENHYPEN akan menjadi MC di Music Bank untuk terakhir kalinya melalui episode terbaru pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 dalam program musik tersebut. Agensi dari Songhoon ENHYPEN yakni Blip Lab juga telah merilis pernyataan terkait kabar tersebut. Adapun untuk mereka mengatakan, Songhoon akan mundur dari Music Bank melalui tayangan esok pada tanggal 2 September sebagai episode akhirnya. Diketahui sebelumnya bahwa Songhoon ENHYPEN telah bertugas sebagai MC di Music Bank semenjak bulan Oktober 2021 bersama dengan Chang Woo-young dari IVE. Adapun untuk keputusan ini diambil oleh Songhoon agar dapat fokus untuk promosi bersama dengan ENHYPEN yang mana akan melakukan tur dunia pertama mereka pada bulan Oktober mendatang.
Dan pasti ya kita sebagai penggemar yang sudah menyaksikan bagaimana chemistry dari Wonyoung dan juga Songhoon ya juga pasti merasa sedih juga bisa melihat Songhoon meninggalkan Music Bank. Tapi it's okay ya teman-teman, karena Songhoon juga lagi sibuk-sibuknya banget nih untuk promosi. Mereka juga bolak-balik luar negeri untuk melakukan konser, tour dan sebagainya. Jadi harap maklum ya, karena Songhoon juga manusia teman-teman. Dia juga bisa lelah gitu. Jadwalnya juga banyak banget, jadwalnya juga padat. Jadi memang harus ada yang dipilih oleh Songhoon di sini. Intinya kita harapkan yang terbaik untuk Songhoon. Padahal bentar lagi 1 tahun loh sama Wonyoung di Music Bank. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita harapkan yang terbaik saja buat Songhoon. Semoga sukses. Dan teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Next kita gibah-gibah lagi dan juga ngebahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh para netizen. I'm Sulky pamit, thanks for watching. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time, goodbye.